Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yautasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Wa 'an Ibnu Abbas sinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, muga ngridoni sapa Allah anhuma saking Ibnu Abbas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi, kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku ya tasilu adus atau siram sapa Kanjeng Nabi bi fadli Maimunah kelawan banyu turahane aduse Maimunah radhiyallahu anha, akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, di hadis yang ke-10 ini sahabat Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya baginda Nabi pernah mandi dengan air sisa mandinya Maimunah, yaitu istrinya. Lalu di hadis yang ke-9 tadi, baginda Nabi melarang seseorang mandi dengan sisa air mandinya orang junub atau jinabat. Sementara di hadis yang ke-10, baginda Nabi sendiri malah pernah mandi dengan sisa air istrinya, yaitu sisa air yang dipergunakan mandi istrinya. Ini terkesan ada kontradiksi. Tetapi kita harus memahami bahwa larangan yang di atas di hadis ke-9, para ulama hadis, larangan tersebut tidak berarti kemudian larangan yang bersifat haram atau menjadi gugurnya tidak sahnya mandi jinabat, tetapi larangan itu diartikan oleh para ulama hadis adalah makruh. Menggunakan sisa air yang telah dipergunakan orang lain, ini ternyata hukumnya makruh. Ini sepakat para ulama hadis. Oleh sebab itu kita harus arif dan bijak. Sebaiknya kita tidak mempersalahkan atau mencari mana hadis ini yang benar atau yang salah, hadis yang ke-9 atau yang ke-10, tetapi dari paparan yang setelah saya sampaikan, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kita semuanya di dalam mengerjakan sesuatu mencari yang terbaik, berikhtiar mencari yang terbaik, karena kita niatnya adalah menghilangkan hadas besar. Agar hadas yang ada di tubuh kita hilang, maka kita sayukyanya mandi dengan air yang benar-benar suci dan mensucikan. Ikhtiar ini adalah ikhtiar di dalam rangka mencari yang terbaik, agar kita semuanya di dalam beribadah ini memperoleh sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-11, wali ashabis sunani irtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a yautasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wali ashabis sunani lan kedue pendapat pira-pira sahabat ahli sunnah, irtasala wis adus sapa ba'du azwajin Nabi sebagian pira-pira garwane Kanjeng Nabi, fi jafnatin ing dalem pengaron. Kalau bahasa sekarang kalau enggak paham pengaron, ember atau bejana. Faja'a mongko teko sapa Kanjeng Nabi yautasilu siram sapa Kanjeng Nabi minha setengah sangking banyu fi jafnatin. Faqalat mongko ngendika sapa azwajin Nabi, ini setuhune ingsun kuntu ana sapa ingsun ana iku junuban hale junub. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, innal ma'a setuhune banyu iku la yujnibu ora bisa ndadekake junub apa banyu. Wa sahahahu lan wis nyatakake sahihu ing hadis
Sopo At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah. Saya ulang terjemah dengan bahasa Indonesia. Wali ashabi sunani, menurut pendapat sahabat-sahabat ahli hadis, irtasala ba'du azwajin nabi, irtasalat pernah mandi. Ba'du azwajin nabi, sebagian istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jafnatin, dengan menggunakan air yang ada di gentong. Kalau bahasa Jawanya pengaron, kalau bahasa kita boleh ember, boleh bejana. Faja'a, kemudian datang baginda Nabi mendatangi jafnah atau tadi tempat air itu, yautasilu, kemudian baginda Nabi mandi minha, menggunakan air yang ada di jafnah atau di bejana itu. Kemudian faqalat, berkata, yang berkata siapa? Istri baginda Nabi. Ini kuntu junuban, ini sesungguhnya saya saya ada junuban, dalam kondisi junub. Faqala, kemudian baginda Nabi bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu la yujnibu, tidak dapat menjadikan junub. Maksudnya bahwa air itu tidak dapat mempengaruhi seseorang menjadi jinabat. Wasohahahu, hadis ini telah dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hadis yang disampaikan oleh beberapa periwayat hadis di sini, beberapa sahabat-sahabat ahli hadis menyatakan, menerangkan bahwa sebagian istri-istri baginda Nabi itu mandinya menggunakan satu bejana, tempat air. Artinya karena di Jazirah Arab itu adalah termasuk daerah yang sulit air, sehingga orang sana kebiasaan menampung air di sebuah tempat. Nah, tempat yang digunakan untuk menyimpan air ini namanya jafnah. Semacam kalau kita itu menggunakan ember atau gentong atau bahasanya pengaron. Kemudian air yang disimpan itu dipergunakan untuk kebutuhan tidak hanya minum, memasak, mencuci, tetapi termasuk untuk mandi dan sebagainya, untuk wudhu dan sebagainya. Nah, dengan air ini kemudian baginda Nabi menghampiri tempat air itu. Nah, air yang digunakan oleh istrinya ketika mandi, kemudian baginda Nabi mandi dengan air tersebut. Kemudian ketika istrinya memergoki, istrinya mengatakan bahwa sesungguhnya aku junub. Nah, artinya istrinya mandi dengan air tersebut dalam kondisi jinabat atau menghilangkan hadas besarnya. Karena melihat baginda Nabi menggunakan air tersebut, kemudian istrinya semacam menegur bahwa air itu telah dipergunakannya untuk mandi jinabat. Artinya air itu sisa mandi dari jinabat. Kemudian baginda Nabi mengatakan, innal ma'a la yusnibu, sekalipun air tadi pernah dipergunakan untuk mandi jinabat, tetapi air itu tidak dapat mempengaruhi menjadikan seseorang mandi junub. Inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Dengan belajar hadis ini, maka kita akan tambah wawasan. Di dalam bersuci, ternyata baginda Nabi memberikan solusi, berbagai macam penjelasan-penjelasan, sehingga ketika kita dalam keadaan sulit air, kita bisa tetap bersuci. Ketika kita menjumpai air banyak, kita juga leluasa menggunakan air. Tetapi intinya adalah seorang muslim, kita semuanya harus paham, dalam kondisi apapun, sedikit atau banyak air, kita harus bisa bersuci dengan menggunakan air dengan arif dan bijaksana. Tepat guna dan tujuan di dalam bersuci tercapai, dan kita tidak menghadapi suatu kesulitan bersuci karena dengan alasan sedikit atau banyaknya air. Inilah
anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Kita semuanya semakin tambah ilmu pengetahuan. Semoga kehidupan kita di dalam ta'abud kepada Allah senantiasa benar-benar didasari dengan ilmu, sehingga ibadah-ibadah kita tidak sia-sia, sehingga ibadah-ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu pengabdian yang sempurna, menjadi ibadah yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah anak-anakku sekalian, dari hadis yang telah saya sampaikan, silahkan kalian rangkum, buat satu catatan, menjadi satu pemahaman, kemudian nanti catatan itu diserahkan kepada IBS. Ya. Inilah pertemuan kita di sore hari ini. Saya cukupkan sekian. Bila ada kata-kata saya yang tidak kurang berkenan, tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.